Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi tadi yang harus dihitung adalah S100 dikurangi S50 ya. S100-nya negatif 10.200, S50-nya adalah negatif 100 ya. Sehingga penyembelahan ini sama dengan S100 dikurangi S50 ya. Itu negatif 10.200 dikurangi min 100. Jadi negatif 10.100 ya. Jadi ini jawaban akhirnya. Negatif 10.100. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan dari proses ini? Ya. Nah, sekarang coba kita lihat penerapannya. Ya, penerapan barisan aritmetika dalam bidang bisnis dan ekonomi. Nah, contohnya adalah di dalam menghitung ya berapa jumlah yang kita terima ya
setelah kita mendepositokan uang, sejumlah uang di suatu bank, ya, selama beberapa periode, ya. Contoh begini, di suatu bank, suku bunga deposito ini adalah, ya, misalnya saja 1% per bulan. Ya. Nah, kemudian Pak Burhan mendepositokan, ya, sejumlah 10 juta rupiah, ya, di bank tersebut, ya, selama misalnya saja 4 bulan. Ya. Berapa jumlah yang diterimanya setelah 4 bulan? Ya. Nah, di sini kita perhatikan, ya, bahwa bunga per bulannya berapa? 100.000, Pak. 1% dikali 10 juta. Ya. Yaitu 100.000. 100.000. Nah, berarti seandainya 1 Januari Pak Burhan ini mendepositokan sebanyak 10 juta, ya. Depositokan 10 juta. Maka seandainya uang itu diambilnya 1 Februari, ya, berarti baru 1 bulan, ya. Nah, maka yang diterimanya berapa? Kalau hanya 1 bulan, ya, yaitu 10 juta ditambah 100.000 bunganya, ya. Jadi 10 juta 100.000 rupiah. Tapi seandainya diambilnya 1 Maret, ya, berarti sudah 2 bulan, ya. Berarti yang diterimanya berapa? Ya, 10 juta ditambah 200.000. 2 dikali, ya, ditambah 2 kali 100.000. Kenapa 2 kali? Karena per bulannya adalah 100.000, ya. Sedangkan di depositokannya 2 bulan, jadi bunganya 2 kali 100.000. Itu sama dengan RP 10.200.000. Nah, seandainya diambilnya 1 April, yang diterimanya berapa? Ya, itu pokoknya sebesar 10 juta tambah 3 kali 100.000. Yaitu sama dengan 10.300.000. Nah, 1 Mei, ya, yang diterimanya adalah 10 juta rupiah ditambah 4 kali 100, ya, itu 10.400.000. Ya. Nah, apa hubungannya ini dengan barisan aritmetika? Ya, coba sudah lihat ini pertumbuhannya. Ya, setelah 1 bulan uangnya 10 juta 100.000 rupiah. Ya. Nah, kalau 2 bulan 10 juta 200.000 rupiah. Kalau 3 bulan 10 juta 300.000 rupiah. 4 bulan 400.000 rupiah. Jadi kalau kalian perhatikan, ini adalah suatu barisan aritmetika. Dengan suku awalnya 10 juta 100.000, ya, bedanya 100.000, ya. Dari suku pertama ke suku berikutnya kan naiknya 100.000, ya, ada penambahan sebesar 100.000 untuk setiap periode, untuk setiap sebulan, ya. Jadi ini adalah suatu barisan aritmetika, ya. Suatu barisan aritmetika dengan suku awal 10 juta 100.000. Ya. Bedanya berapa? Bedanya 100.000. Ya. Jadi dalam hal ini bedanya itu berupa bunga, ya. Bedanya berupa bunga, ya, per bulan. Itu 100.000 rupiah per bulan, ya. Nah,
eh, di dalam sistem bunga tunggal, ya, ini namanya sistem bunga tunggal ya, yang diterapkan di dalam deposito itu sistem bunga tunggal, maka berlaku MN yang sama dengan M0 dikali 1 ditambah NR. Ya. M0 ini adalah besarnya ya, pokok simpanan pinjaman, tergantung meminjam atau menyimpan ya. Nah, kemudian N-nya itu adalah banyaknya periode. Ya. Nah, kemudian R-nya ya, itu adalah suku bunga per periode. Nah, MN ya, adalah jumlah yang dapat diambil atau dibayarkan pada periode ke N. Ya. Jadi di contoh kasus ini ya 10 juta 100.000 adalah M1 ya. Ini adalah M2, ini adalah M3, ini adalah M4. Nah, kita sebuah contoh ya. Misalnya Pak Aman meminjam uang besar ya 15 juta rupiah ya, dengan bunga, dengan suku bunga ya, 2% per bulan. Ya. Nah, berapa yang harus dikembalikannya? Apabila ia meminjam, apabila ia baru mengembalikannya ya, setelah ya, misalnya saja 1,5 tahun. Nah, ini gimana? Siapa yang bisa mengerjakan? Siapa yang bisa mengerjakan? Bapak Siapa yang menjawab? Siapa yang menjawab? Bapak, saya mau mencoba. Siapa?
Rika Embun. Berapa jawabanmu, Rikambun? Jawaban saya 5.700.000. Jadi cuma sedikit kembalikannya. Pinjamnya 15 juta, kembalikannya 5 juta lebih. Pinjam uangnya 15 juta. Masa kembalikannya cuma 5 juta lebih? Jadi 20.700.000, Pak. 20 juta 700? Salah. Ya. Nah, gimana coba kita kerjakannya? Ya. 20.400.000, Pak. Siapa itu yang jawab? Jasmine, Pak, 20 Berapa? juta. Wah, soalnya terputus-putus. Saya tidak bisa mendengarnya. Jadi di soal ini, ya, R-nya adalah berapa? 0,02. Ya. Nah, kemudian N-nya berapa? 18. Ya. 1,5 tahun kan 18 bulan. Ya. Nah, kemudian M0-nya berapa? 15 juta kan? Nah, masukkan ke dalam rumus MN. Jadi di sini M 18 sama dengan RP 15 juta dikali 1 ditambah 18 dikali R. 18 dikali 0,02 ya. Sama dengan 15 juta dikali 1,36. 15 juta dikali 1,36 adalah 20 juta 400.000. Jadi jumlah yang harus dikembalikan itu adalah sebanyak 20 juta 400.000 ya. Yang terdiri dari 15 juta adalah pokok pinjaman ya. Yang 5 juta 400.000 lagi adalah bunganya selama 18 bulan. Nah, coba kita soal yang lain ya. Kita soal yang lain. Ya. Nah, setelah 5 bulan pinjaman, kita harus mengembalikan besar 25 juta. Apakah suku bunga per tahun yang dikenakannya? Pokoknya gimana?
Belum ada yang bisa? Berapa? 0,03%, Pak. Per apa ini? Per tahun? Ini per tahun? Dan Pak, maaf. Ya, Pak. Ya kita gunakan lagi rumus yang ini tadi. Ya, kita pakai rumus yang tadi lagi. Ya. Nah, MN-nya adalah 25 juta. M0-nya 15 juta. Dikali 1 ditambah 45 R. Nah, berarti 25 sama dengan 15. Atau kedua ruas dibagi 15. Ya. Kedua ruas dibagi 15. Jadi kita peroleh 25 per 15 adalah 53 sama dengan 1 ditambah 45 R. Itu ya. Berarti 45 R sama dengan 5/3 dikurangi 1. 2/3. Ya. Nah, berarti R sama dengan 2/3 dibagi 2/3 dibagi 45. 2/3 dibagi 45. Ini per bulan. Ya. Jadi kalau dibuat per tahun, gimana? R sama dengan 2/3 per 45 dikali 12. Ya. Dikali 100%. Ya. Nah, ini per tahun. Ya, per tahun. Sama dengan berapa? 8 per 45, 800 per 45. 800 per 45. Per 45%. Per tahunnya. Ya. Sama dengan berapa? Mendekati berapa? 800 dibagi 45. Sekitar 17,78%. Ya. Sekitar 17,78% per tahun. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Dari semua soal ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan Pak, lagi. izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Ini kan ada di itu, Pak, kapan hari itu ada di Zoom-nya anak kelas 1C juga, saya lihat di Zoom. Ya. Saya lihat di YouTube, maaf. Ya. Tapi penyelesaiannya apa beda ya, Pak ya? Kalau di itu dibagi jadi 2 ruas gitu, Pak. Kedua ruasnya itu sama-sama dibagi. Ya, ini juga sama dibagi nih. Kedua ruas dibagi 15. Oh, tapi kok beda ya, Pak ya? Saya lihatnya. Beda apanya?
Bedanya di mana? Tapi masih jutaan, Pak. Gimana, saya kurang paham. Gimana? Kemarin tuh saya lihat gini, 7.500.000 sama dengan 10 Ya. juta R gitu. Ya, terus udah gitu gimana? Terus jadi 25 sama dengan 1.000 R. Ya, memang untuk menyelesaikan soal semacam ini ada banyak cara ya, ada banyak cara. Jadi saudara bisa saja melihat dari kelas-kelas lain cara yang berlainan itu boleh-boleh saja, nggak jadi masalah. Ya. Ini ada banyak cara untuk menyelesaikan ini. Ya. Nah, mungkin juga kalian punya cara sendiri, mungkin juga. Ya. Jadi caranya tidak tunggal, bisa beraneka ragam cara. Ya. Nggak mesti begini. Nggak mesti begini. Ya. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Ya. Nah, sekarang kita barisan aritmetika banyak digunakan di dalam bunga tunggal. Ya, ini namanya bunga tunggal. Ya, ini namanya bunga tunggal. Nah, sekarang kita masuk ke barisan geometri. Nah, contohnya adalah ya, misalnya saja 3, 6, ya, 12, 24, 48 dan seterusnya. Ini adalah barisan geometri dengan suku awal 3, rasionya 2. Ya. Mengapa rasionya 2? Kita lihat dari suku pertama ke suku kedua dikalikannya 2. Ya, 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12. 12 kali 2, 24. Dan seterusnya. Ya. Sehingga rasionya 2. Contoh 2. Misalnya saja 10, 30, 90, 170 dan seterusnya. Jadi suku awalnya 10, ya, rasionya 3. Ya. Dari suku pertama ke suku berikutnya dikalikan 3 kan? 10 kali 3 30, 30 dikali 3 90 dan seterusnya, ya. Kemudian contoh 3, ya. Misalnya saja 1000, 500, 150, 125 dan seterusnya. Nah, ini suku awalnya adalah 1000. Rasionya setengah. Ya. Nah, contoh 4. Ya. Ada 2, ya. Min 4, 8, min 16, 32, dan seterusnya. Suku awalnya 2, rasionya min 2. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa di dalam barisan geometri dari suku awal ke suku berikutnya dikalikan bilangan yang tetap. Ya. Di dalam barisan aritmetika. Nah, kalau di dalam barisan aritmetika yang tetap itu adalah penambahannya. Ya, penambahannya yang tetap. Kalau di dalam barisan geometri, ya, pengaliannya yang tetap. Ya. Nah, rumus UN-nya bagaimana? Dengan A dikali R pangkat N min 1. Nah, ini ada rumus UN-nya. Ya. Nah, rumus jumlah parsialnya. Gimana jumlah parsialnya? Sn sama dengan A dikali R. R pangkat N-1. ya. R pangkat N-1 Per R-1. betul, ya. R pangkat N-1 per R-1. Ya. Nah, atau bisa juga Sn sama dengan A kali 1 min R A pangkat dikali N. 1 min R pangkat N. 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. 1 kurang R. Nah, dibagi 1 min R. R. Nah, nantinya barisan geometri ini banyak dipakai di dalam bunga majemuk, ya, atau bunga majemuk atau bunga berbunga, ya.
Nah, itu sering dipakai oleh rentenir, ya, yang seperti itu, sistem bunga berbunga. Ya. Atau juga kalau di dalam sistem perbankan kita yang menggunakan bunga berbunga itu, atau bunga majemuk, itu kartu kredit. Ya. Kartu kredit juga menggunakan sistem bunga berbunga. Ya. Nanti akan kita lihat bagaimana pemakaiannya, penerapannya. Ya. Nah, sebagai contoh begini, ya. Pada barisan di contoh 1, ya, berapakah nilai suku ke-10 barisan, ya, dan nilai suku ke-10 deret geometri yang terbentuk. Ya. Nah, kalau ditanya nilai suku ke-10 barisan, ya, berarti yang ditanya adalah U10. Ya. Yang ditanya adalah U10, ya. Nilai suku ke-10 barisan. Ya. Itu U10. U10 sama dengan, ya, A dikali R pangkat N-1. Ya. Dengan 3 dikali 2 pangkat 9. Ya. 2 pangkat 9 adalah 512. Ya. Berarti 3 dikali 512 adalah 1536. Nah, itu nilai suku ke-10 barisan. Ya. Nah, tapi kalau nilai suku ke-10 deret, ya, itu adalah S10. S10. Berarti kita gunakan rumus SN. Ya, sama dengan A dikali, ya, R pangkat N. R pangkat N berarti 2 pangkat 10. 2 pangkat 10. N1. Ya, per R N1. Ya, sama dengan 3 kali, ya, 2 pangkat 10 dikurangi 1. 1023. Ya, sama dengan 3069. Nah, itu adalah nilai suku ke 10 deret. Itu. Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan dari soal ini? Dalam suatu barisan geometri, ya, suku awalnya adalah 5 dan nilai suku ke-9-nya adalah 250. Berapakah rasio barisan tersebut? Nah, kita bisa pakai rumus ini, ya, UN. Nah, di sini U5-nya adalah suku awalnya 5 kan, suku ke-9-nya 250. Ya, berarti 250 sama dengan A-nya 5, ya, dikali R pangkat N-1. 9 dikurangi 1. Ya. Nah, 250 dibagi 5 berapa? Ya, 50. Dengan R pangkat 8. Ya. Nah, di sini ada 2 kemungkinan, ya. Kemungkinan pertama, R itu sama dengan akar pangkat 8 dari 50. Ya. Nah, kemungkinan kedua, R sama dengan min akar pangkat 8 dari
50. Ya. Contoh. Apakah ada yang menanyakan di sini? Bapak izin bertanya. Ya. Kenapa ada dua kemungkinan, Pak? Ya, kenapa ada dua kemungkinan? Ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini, ya, R ini di pangkat 8. Ya. 8 itu kan pangkat genap. Ya. 8 itu kan pangkat genap. Nah, jadi kurang lebih seperti ini penjelasannya. Sebenarnya begini, ya, X pangkat 2. Ya. X pangkat 2 misalnya sama dengan 64. Ya. Berarti kan di sini X1-nya kan 8. Ya. X1-nya 8. X2-nya dengan 8. Nah, 8 di pangkat 2, 64 hasilnya. Min 8 di pangkat 2 juga, 64 juga. Kan 8 kali min 8, 64 juga. Berarti ada dua kemungkinan. Ini kan pangkatnya genap. Ya. Nah, sama juga seperti ini. Ya. X pangkat 4 ya, sama dengan 81. Ya. Di sini X-nya bisa 3, bisa juga min 3. Ya. Kalau min 3 di pangkat 4, jadinya 81. Ya, 3 pangkat 4 juga 81. Ya. Jadi hati-hati kalau ada persamaan dengan pangkat genap. Ya. Mungkin atau bisa jadi, ya, bisa jadi ada dua penyelesaian atau bahkan lebih. Ya. Nah, tapi kalau pangkat ganjil nggak mungkin terjadi seperti itu. Ya. Misalnya X pangkat 3 ya, sama dengan 1000. Pangkat ganjil. Nah, di sini X-nya mau nggak mau 10. Ya, nggak mungkin negatif 10. Karena negatif 10 kalau dipangkatkan 3 menjadi min 1000. Ya, itu penjelasannya. Tadi siapa yang bertanya? Hadvina, Pak. Ya, Advina ya. Ya, itu penjelasannya, Advina. Jadi hati-hati kalau pangkatnya genap. Nah, seandainya soal Berarti ini, ya, silakan. setiap bilangan berpangkat genap itu kemungkinannya ada dua. Kalau bentuknya sederhana ya, bentuk sederhana seperti inilah ya, misalnya gini. Ya. Misalnya X pangkat N ya sama dengan K. Nah, di mana N-nya ini genap. Ya. Nah, maka untuk seperti ini memang ada dua jawaban. Ya. Ini kan bentuknya sederhana, X pangkat N sama dengan K. Berarti di sini X1 sama dengan X1 sama dengan ya akar pangkat N ya dari K, atau X2 sama dengan min. Nah, seperti itu. Ya, kalau N-nya genap. Tapi kalau N-nya ganjil, hanya ada satu kemungkinan. Itu, Alvina. Ada lagi?